Nah, ini kemarin tertinggal ya. Jadi aturannya kemarin saya jelaskan waktu deret legenda ini kurang sedikit. Saya lanjutkan dulu ke sini, kemarin ke belakang. Kalau eigen value-nya sudah habis, ya sudah habis. Saya lanjutkan dikit ke belakang karena ketinggalan dia. Bisa dilihat di sana? Bisa, Pak. Bisa, Prof. Baik, kita lihat. Baik, kita lihat. Kita lihat ke belakang sedikit karena ada yang tertinggal ya. Kita lanjutkan dengan deret legenda. Ya, bagaimana hubungan antara ya. Jadi tidak apa-apa selain di sini karena hanya mengutamakan integralnya saja. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini adalah suatu fungsi ortogonal pada min 1 sampai 1. Ya, itu apabila hasilnya adalah polinomial L dan PM, di P L dan PM itu ortogonal bila hasil kalinya itu integralnya itu sama dengan 0. Dan jika L dan M-nya sama. Jadi integral polinomial order L dan M itu hasilnya 0. Ya. Nah, ini ada prinsip normalisasi polinomial legenda. Jadi sama dengan di dalam statistik itu, karena saya rumahnya di Ciledug, kemungkinan menemukan saya antara Ciledug dan kampus itu cuma 1. Ya, bisa dalam perjalanan antara Ciledug dan kampus. Nah, ini ada normalisasi polinomial legenda. Ya, jadi kalau ada jadi vektor ya produk skalar dirinya sendiri itu a dot a itu sama a kuadrat. Nah, a kuadrat ini yang disebut dengan normnya. Ya, sama dengan di sini norm dari fungsi ax pada batas a dan b jika integral a dan b hasil kali konjugasi kompleks vektor a dan a-nya sendiri itu sama dengan n kuadrat. Nah, n ini yang disebut dengan norm. Ya. Nah, ini kita lanjut ke deret legenda. Ya, jadi apabila, nah ini tadi norm, nah ini norm batas untuk polinomial legenda min 1 sampai 1. Ya, ini polinomial legenda ini dikuadratkan itu sama dengan normnya. Itu hasilnya adalah 2/2L tambah 1. Nah, ini acuan kita nanti di dalam menyelesaikan soal-soal tentang deret Fourier di dalam deret legenda. Nah, ini contohnya gini. Ya, tapi kalau kita lihat dari yang tadi, ini rumus umumnya integral min 1 sampai 1 ya, polinomial order L ya kuadrat dx itu hasilnya sama dengan 2/2L tambah 1. Ya, nah ini dasar kita nanti untuk mencari deretnya. Nah, ini misalkan begini. Kembangkan deret legenda fungsi fx ya yang berharga 0 antara min 1 dengan 0 dan berharga 1 antara 0 dan x. Nah, deretnya nanti hasilnya itu bisa ditulis fx sama dengan sigma L mulai dari 0 tak terhingga CL kali polinomial L-nya itu sendiri.
Nah, CL-nya inilah yang perlu kalian cari dari rumus yang tadi, dari nom ini. Ya, ini CL inilah yang perlu kalian cari. Ya, di sini diganti jadi 2/2M, karena L-nya diganti dengan M. Ya, nah ini yang perlu kita cari dari, kalau kita lihat fungsinya 91, fx sama dengan integral 0. Nah, ini fx beraga 0 pada batas min 1 dan 0, dan bernilai 1 pada 0 dan x, 0 sampai 1. Nah, ini nanti hasilnya, ini solusinya saya anggap misalnya yaitu fx sama dengan sigma L sama dengan 0 sampai tak terhingga CL PLX. Nah, inilah yang perlu kita cari CL-nya ini. CL-nya ini antara min 1 dan 0, 0 dan 1. Ya, nah ini pakai rumus ini. Integral min 1, ya, min 1 sampai 1, fx pmx dx sama dengan, nah ini sigma L0 tak terhingga CL integral min 1 sampai 1 PLX PMX DX sama dengan CM 2/2M plus 1. Ya, nah ini kita pakai untuk mencari CM-nya berapa setelah nanti kita masukkan ke 92. Nah, ini dari yang tadi, ya, ini dari 93, kita integralkan dia. Nah, dari persamaan tadi, ini kita harus paham batasnya dia. Ya, dia berharga 0, min 1 sampai 0, dan berharga 1 antara 0 dan 1. Ya, nah ini ketika pengintegralan, ya, pengintegralan, ya, ini sebenarnya dari min 1 sampai 1 fx pmx dx. Nah, ini kalau lihat yang pertama 0 sampai tak terhingga CL min 1 PLX PMX dx sama dengan CM 2/2M tambah 1. Ya, nah setelah kita masukkan ke persamaan 91 tadi, nah ini kan min 1 sampai 1 px p0x dx. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah min 1 sampai 0. Nah, fx-nya dari 0. 0 p0x ditambah 0 sampai 1, ya, 1 kali p0x dx. Ya. Atau C0 integral min 1 sampai 1 p0 x kuadrat dx. Atau, nah tadi masukkan tadi, ya, dari min 1. Nah ini dari min 1, ya ini min 1 sampai 0, 0 kali p0x. Ditambah, nah ditambah 0 sampai 1, nah kebetulan di sini fx-nya 1, jadi 1 kali p0x. P0x itu adalah 1. Ingat di dalam tabel kemarin di polinomial legenda, P0 itu bernilai 1. Ya. Nah, sehingga hasilnya 0 sampai 1 dx. Ya, nah ini dx hasilnya x dengan batas 0 sampai 1, sehingga 1 min 0 sama dengan 2C0. Sehingga C0-nya sama dengan setengah. Demikian pula untuk yang min 1 sampai 1, fx p1 x dx. Jadi kita mulai dari p0, p1, p2, p3, dan seterusnya. Ya, nah sama juga dengan kasus yang tadi, kita integralkan min 1 sampai 0 fx p1x dx ditambah 0 batas 0 sampai 1 fx p1x. Nah, karena dari min 1 sampai 0 itu 0, sehingga hasilnya adalah, nah kita ingat P1 itu X. Ya,
Jadi tadi integralnya min 1 sampai 0, 0 P1 X dx ditambah 0 sampai 1 F P1 dx. Nah, karena tadi yang pertama 1 sampai 0 itu 0, sehingga tinggal hanya 0 sampai 1 Fx P1 dx. Nah, karena antara 0 dan 1 Fx-nya 1, P1-nya sama dengan X, maka tinggal integral 0 sampai 1, 1 kali X dx. Nah, kalian tahu bahwa integral X dx hasilnya adalah setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Nah, masukkan 1, baru setengah kali 1 min 0, sehingga hasilnya setengah. Ya. Nah, karena berarti setengah sama dengan C1, 2/3. Ini masukkan dari kalau tadi L-nya 0, berarti di sini 2/2 kali 0 tambah 1, sehingga 1. Ya. Ini 2/1. Nah, sekarang kalau M-nya 1, berarti 2/2 kali 2 tambah 1. Ya, kalau M-nya 1, baru 2/2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1, 1 tambah 1, 3. Jadi 2/3. Ya. Sehingga hasilnya ini setengah sama dengan C1 2/3. Ya. Setengah sama dengan C1 2/3. Sehingga C1-nya 3/4. Ya, demikian pula untuk mencari suku yang berikutnya. C0 sudah ketemu, C1 sudah ketemu, C2-nya. C2 min 1 sampai 1 Fx P2X dx sama dengan C2 integral min 1 sampai 1 P2 X kuadrat dx. Nah, ini atau bisa kita buat, ya, kita kembalikan ke yang tadi, min 1 sampai 0 Fx P2X dx ditambah 0 sampai 1 Fx P2X dx. Nah, karena yang pertama tadi 0, sehingga min 1, ya, dari batas min 1 sampai 0, 0 kali P2X dx ditambah integral dengan batas 0 sampai 1 Fx P2X dx. Kita ganti Fx-nya. Sehingga bagian yang pertama 0. Yang ada cuma yang bagian kedua, yaitu integral dengan batas 01 Fx P2X dx. Nah, Fx-nya 1. P2 untuk polinomial legende besarnya adalah 3/2 X kuadrat min setengah kali dx. Nah, karena Fx-nya 1, sehingga tetap dia. Nah, hasil integralnya, ini berarti kan kalau X kuadrat, berarti dia 1/3 X pangkat 3. 3 kali 2, 6. Sehingga 3/6 setengah. Ya, jadi setengah kali 1 kurang 0. Min, nah ini setengah dx, berarti ini setengah X dengan batas 1, 0, berarti kurang setengah. Jadi setengah kurang setengah hasilnya 0. Sehingga C2-nya sama dengan 0. Ya, kalau kalian cari lagi satu lagi, yaitu C3, maka di sini min 1 sampai 1 Fx P3X dx. Ya, nah ganti P3-nya dengan polinomial legende. Nanti akan ketemu yaitu 7/16 P3Px. Ya, 7/16 ketemunya, C3-nya ketemu 7/16. Ya, kalau lanjutkan lagi ketemu C4-nya 11 plus 11/32. Ya, sehingga kalau sudah ketemu koefisien-koefisiennya ini, maka kita masukkan lagi ke rumus yang di atas ini, yang ini 92. Fx sama dengan sigma L0 tak terhingga CL PLX. Ya.
Jadi kita masukkan mulai dari C0, C1, C2, C3. Jadi bisa diambil beberapa suku saja. Nah, di sini tadi dia ambil kalau dia 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi ambil dia 4 suku. Ya. Jadi di sini memang tidak sulit, tinggal melihat batas-batas integralnya saja. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya sampai situ? Silakan. Ada yang bertanya sampai situ? Ada yang bertanya sampai situ, silakan. Izin bertanya, Pak. Tidak ada, Prof. Silakan. Silakan, ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Prof. Silakan. Ini apa namanya, kan itu bentuk umum untuk fx sama dengan setengah PO gitu-gitu ya, Prof. Nah, nanti kalau misalkan bentuk integralnya beda lagi, berarti rumus fx-nya beda lagi gitu, Prof. Ya, jadi seperti contoh di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya seperti ini, contoh nomor 1. Ya, nomor 1 itu kan dia batasnya min 1 sampai 1. Dia berharga 1 antara min 1 sampai 0. Demikian pula pada dia bernilai 1 fungsinya pada 0 sampai 1 gitu kan. Nah, sehingga nanti untuk mencari koefisien-koefisiennya ini ya. Nah, ini berarti ada integralnya ada semua. Jadi min 1. Ya, tadi kalian lihat dalam contoh ini dia bernilai min 1 ya. Sehingga nanti di sini integralnya min 1. Ini min 1 sampai 0 ya. Min 1 P0x ditambah ya 0 sampai 1 P0x dx sama dengan Cm 2 per 2 kali 0 tambah 1. Demikian pula untuk mencari nanti C1-nya berarti batas integralnya min 1 sampai 0 min 1 P1x ditambah integral 0 sampai 1 ya 1 P1x dx. Sama dengan Cm 2 per 2 kali 1 tambah 1. Itu aja bedanya di integral ini. Kalau kedua fungsinya ada tadi, ya kalau kayak ini kan ada min 1 pada batas min 1 sampai 0. Bernilai 1 pada 0 sampai x. 0 sampai 1. Nah, kalau dia tunggal, misalnya seperti nomor 4, ya, jadi tetap batasnya min 1 sampai 1. Ya, min 1 sampai 1. Nah, tapi di sini dia batasnya nggak ada. Ya, kebetulan ini dari grafiknya dia min 1 sampai 1, berarti min 1 sampai 1, ya, arkos sin x P0 x dx sama dengan Cm 2 per 2M tambah 1. Itu untuk channelnya. Kalau mencari C1-nya, berarti integral min 1 sampai 1, ya, arkos sin x P1x dx sama dengan Cm 2 per 2 kali 1 tambah 1 dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada fungsinya seperti ini pecah 2, nomor 1 berarti dia ada 2 integral. Tapi kalau dia 1, ya seperti nomor 4 itu dia nanti hasilnya 1. Ya, tapi batasnya dari mana ke mana. Itu aja bedanya. Ada pertanyaan silakan. Lagi. Bedanya cuma di situ integralnya aja batasnya. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Ada? Ada pertanyaan lagi? Maaf, jadi saya keringetan nih gara-gara tadi tidak bisa masuk ke Zoom-nya, jadi saya tidak konsentrasi jadinya. Ya, ada? Ada pertanyaan silakan. Belum ada, Pak. Baik, saya tidak konsentrasi, jadi kalau sudah apa namanya tadi berapa kali saya coba nggak masuk-masuk. Ya, baik kalau tidak ada, nanti silakan dicoba ini 1 dan 2 saja. Ya, baik, saya lanjutkan dengan ini. Jadi gini, apa namanya, banyak sekali di dalam fisika itu persamaan diferensial yang
besaran-besarnya itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Seperti halnya seperti yang kalian ingat waktu belajar di dalam fisika imbalan atom ya, inti ya, itu keterkaitan antara bilangan kuantum utama, ya, orbital, azimut, dan spin. Ya, jadi itu sering di sana begitu. Demikian pula di dalam getaran ya. Di dalam getaran akan selalu dihasilkan persamaan-persamaan diferensial, ya. Bagaimana yang dipengaruhi oleh gaya, bagaimana yang tidak dipengaruhi oleh gaya. Macam-macam, sehingga di legenda ini pun ya, fungsi legenda itu atau di persamaan diferensial ini ada yang mengikuti pola-pola Bessel, pola-pola legenda, ada yang mengikuti pola-pola Hermite, ada yang mengikuti pola-pola Laguerre. Ya. Nah, jadi nanti kalian hati-hati di dalam kalau kuliah di S2 itu ya, karena seperti saya katakan kan siapa tahu nanti ada peluang celah gitu masuk ke S2 ya. Nanti kalau di dalam kuantum mekanika itu lihat pola-polanya, dia mengikuti polanya siapa, persamaan diferensialnya apakah legenda, apakah ngikutin polanya Bessel, apakah ngikut formulanya Hermite atau Laguerre. Ya, jadi hampir formulanya, cara penyelesaiannya bisa dengan metode Frobenius. Ya, Frobenius. Ya, karena di sini dia unik. Ya, unik, hampir mirip dengan deret pangkat semua. Ya. Deret pangkat semua. Beda dengan kalau persamaan diferensial biasa. Ya, bisa dengan cara biasa, bisa dengan transformasi Laplace, bisa juga dengan metode konvolusi. Jadi banyak cara menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sini ada lagi persamaan fungsi legenda terkait. Kalian bisa lihat, ini ada 1 min x kuadrat, y double aksen, min 2 x y aksen, ditambah L tambah L tambah 1, min m kuadrat per 1 min x kuadrat kali y sama dengan 0. Nah, ini bisa kalian lihat ada 2 variabel besaran, ada L dan M. Ya, demikian pula berarti nanti di dalam kuantum, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum orbital, spin, ya. Ini kebetulan hanya ada 2. Ya, ada kadang-kadang tergantung dari 3 besaran. Ya, ini hanya 2 L dan M saja. Ya, di mana M kuadrat lebih kecil atau sama dengan L kuadrat. Jadi maksimum kayak kalian lihat kalau bilangan kuantumnya dari N1, 2, 3 dan seterusnya, maka kalau orbitalnya dari min L sampai L. Ya, dari min L sampai L. Nah, kalau azimutnya kan berarti dia bisa kalian lihat demikian untuk spin dari bisa setengah atau min setengah. Nah, ini sebenarnya ini hanya pengenalan saja, saya tidak keluarkan ini, sekedar diketahui. Ya, nah, sebenarnya persamaan diferensial ini, kalau kalian selesaikan dengan metode Frobenius, maka akan dia memiliki solusi persamaan 10,5. Y sama dengan 1 min x kuadrat M per pangkat M per 2, ya, turunan ke M dari polinomial legenda. Ya, atau secara umum ya bisa dinyatakan dalam bentuk polinomial. Ya, polinomial kalian lihat 10,6 ya, ketergantungan dari 2 besaran tadi L dan M. Ya, nanti L-nya berapa, M-nya berapa? Ya, X sama dengan 1 min X kuadrat M per 2 ya, turun ke M dari polinomial legenda PLX-nya. Nah, nanti tinggal melihat P berapa. Ya, apakah P2, P1, M-nya berapa? Nah, kalian lihat di tabel yang saya buat dulu di dalam polinomial legenda. Ya. Nah, itu. Nah, bisa juga yang 10, 16 itu
ya, ditampilkan dalam bentuk seperti dalam formula Rodriguez. Formula Rodriguez ya akan didapatkan 10/7, hasilnya sama. Ya, yaitu PLMX 1/2 L faktorial kali 1 min X kuadrat M per 2 turunan dari L tambah M terhadap X kuadrat min 1 pangkat L. Hasilnya sama saja. Jadi antara 10/5, 10/6, 10/7 itu nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Nah, ini bisa dicoba nanti kalau misalnya F31, berarti L-nya F11. L-nya 1, M-nya 1. Yang nomor 5, P41, berarti L-nya 4, M-nya 1. P32, L-nya 3, M-nya 2. Nah, ini kalian bisa lihat persamaan nomor 7. Ini kalian nanti banyak dijumpai dalam fisika kuantum. Ya, di fisika kuantum. Ya, nanti di situ akan dibahas lagi oleh dosennya. Saya tidak sampai di situ. Ya, hanya memperkenalkan bagaimana mencari solusi persamaan diferensial dengan metode dari pangkat, dari pangkat atau metode Frobenius. Ya, makanya nanti hati-hati kapan menggunakan cara biasa. Nanti kalau dalam gelombang, ya dalam gelombang Pak Esmar nanti ngajar mata kuliah itu, kalian bisa gunakan dengan cara biasa. Bisa dengan transformasi, bisa dengan konvolusi. Nah, kalau di dalam kuantum, itu kalian bisa menggunakan metode deret pangkat atau model Rodriguez ya. Nah, Frobenius. Metode Frobenius. Ada pertanyaan? Ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nanti tinggal sebelum puas kita latihan soal-soal. Kalau masih ada waktu, ya. Saya tidak tahu sampai tanggal berapa kita belajar. Saya kurang tahu. Ya, ini materi untuk ISMAT 1 sudah habis. Nanti tinggal latihan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Any question before we go on? Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada. Waktu Zoom-nya udah mau habis. Ya, kalau sudah mau habis silakan nanti kerjakan ini yang 2 soal. Ini 1 dan 2. Ya, ini yang section 9, parameter section 9. 1 dan 2 saja. Untuk pengganti waktu yang hari Rabu. Ya, yang hari Rabu. Ya. Itu sampai ketemu berarti sekali lagi ya minggu depan ya. Iya, Pak, hari Rabu. Masih ada ya? Masih ada kan minggu depan ya? Sebelum libur ya? Libur itu tanggal berapa? Mulai tanggal berapa liburnya? 25 ya? Iya, Pak, hari Kamis. Oh, hari Kamis ya. Baik, berarti masih bisa untuk latihan-latihan soal. Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba nanti nomor 1 dan 2 sebagai pengganti waktu hari Rabu. Ya, sebagai pengganti waktu hari Rabu. Maaf, saya tadi karena sudah tua, jadi kalau tadi masuk sulit, jadi saya stres jadinya. Ya, jadi saya keringatnya ngucur nih. Saya sudah tua karena biasa di depan kelas, ya cuap-cuap nulis. Ini sekarang pakai laptop, ya pakai laptop. Jadi saya harus siapkan PowerPoint, ya supaya terurut gimana caranya supaya kalian bisa belajar sendiri. Ada pertanyaan lagi silakan. Ada katanya si Irsa sakit apa dia? Itu saya lihat sakitnya aneh, sakit apa namanya itu? Hah? Saya baru dengar penyakitnya itu penyakit apa namanya? Penyakit apa itu? Penyakit apa itu? Kekurangan kalium. Oh, kurang kalium berarti banyak makan pisang ya. Iya, Jadi gini, Pak. saya sudah tua jadi pengalaman. Jadi jangan minum yang berwarna-warna.
Ya, masih muda minum air putih aja yang paling sehat. Jadi jangan coba minum-minum yang berwarna apa, botol, Fanta, atau jangan deh. Ada pengalaman saya pernah masih dulu kan sombong saya. Jadi dari kampung yang nggak berpenghasilan begitu bisa ngeles dapat penghasilan itu nggak sehat sebenarnya. Sekarang saya yang kena ginjalnya coba-coba deh. Padahal saya berapa kali sih minumnya, ya lebih sehat itu minum air putih, ya minum air putih. Ya jangan sombong lah. Jadi begitu duit lebih baik disimpan, minum air putih aja yang sehat. Ya, teh botol, pokoknya kemasan-kemasan tuh nggak ada yang sehat. Ya, itu ada zat kimianya. Mungkin sekarang masih muda nggak terasa, begitu kalian di umur di atas 40 baru terasa itu. Merogoti semua itu tubuhnya. Ya, jadi ya apalagi di Jakarta itu kan kadang-kadang ikan sudah 3 bulan baru dimakan. Daging sudah dipotong seminggu, baru taruh di kulkas baru dimakan. Itu kan sudah nggak sehat sebenarnya. Ya, jadi kalau ini saya kebetulan di kampung ini kan masih makanan sehat. Ya, itu risiko di hidup di kota besarnya seperti itu. Ya, jadi makanan sampah yang kita makan. Ya, jadi ya itu pesan saya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit seperti saya. Ya, Irsa juga itu beri banyak makan pisang ya, pisang. Karena kayaknya kan banyak di sana. Terutama pisang yang hijau itu pisang apa namanya? Yang warnanya hijau itu kaliumnya tinggi sekali. Ya, karena saya asam urat sehingga saya tidak berani makan pisang itu. Jadi kalau makan satu aja tiap hari itu cepat naik tuh Irsa, coba aja. Makan pisang, saya lupa namanya pisang apa tuh yang warnanya hijau. Iya, Pak, pisang barangan. Bukan. Di Bali itu ada pisang yang warnanya hijau yang kaliumnya tinggi sekali. Tapi saya di Jakarta bukan. Lebih tinggi lagi dari barangan di sini. Kalau di sini di Bali itu ada pisang, saya lupa namanya. Dia di kaliumnya tinggi sekali, kalah dengan pisang barangan. Jadi kalau saya makan satu aja itu udah langsung naik itu saya itu asam uratnya. Jadi beda dengan pisang barangan. Kalah kalau di Jakarta mungkin barangan. Kalau di sini ada lagi yang warnanya hijau. Itu jadi langsung naik itu minum makan seminggu aja udah langsung normal itu kalium. Ya, cobalah makan yang sehat. Baik, sampai ketemu. Ini saya email ke Irsa nanti. Kalau sudah mau foto silakan aja. Sebelum saya email ke Irsa untuk pengganti waktu hari Rabu. Baik, itu yang bisa saya berikan hari ini. Ya, selamat bekerja. Nanti dikumpulkan. Pokoknya sebelum pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri ada. Izin bertanya terkait jadwal UAS, Pak. Ya silakan.